Saya menjadi korban rekayasa kriminalisasi. Saya itu dinyatakan koruptor. Ya. Saya dinyatakan koruptor, merugikan negara 1,7 triliun. Ya. Dan yang kedua bicara tentang kebebasan berpendapat, salah satunya adalah di Lampung juga satu provinsi yang kasus tentang tanahnya paling besar. Betul. Saya sebut satu Talangsari, kedua Raja Basa, dan yang paling baru adalah di kabupaten saya sendiri Lampung Tengah, masyarakatnya kepalanya diinjek oleh represif. Tabrak bro. Saya tidak peduli dilaporkan, saya tidak tahu laporannya dan saya tidak ingin tahu. Sudah banyak yang melaporkan tapi saya tidak ingin tahu, semuanya mental. Yang ini pun saya tidak ingin tahu apa yang dilaporkan dari urusan itu. Silakan lapor ke Bawaslu. Tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof, Tabrak dia Prof. Tabrak kesenangan Prof. Kita tabrak. Selamat datang Profesor Mahfud MD di Provinsi Lampung. Aplausnya dong. Selamat datang Prof. Selamat datang Prof di Provinsi Lampung. Oke, silahkan teman-teman media mengambil gambar. Teman-teman tetap kondusif. Sabar. Sabar teman-teman. Sabar nabraknya sabar. Sabar, belum siap ditabrak. Sabar. Ayo, siapa mau nabrak dulu? Belum. Rupanya Pak Profnya nggak sabar mau ditabrak. Betul. Iya. Oke teman-teman, telah hadir di tengah-tengah kita semua Profesor Mahfud MD yang hari ini mendapatkan gelar dari Pangeran Pun Edward Syah Pernong Sultan Skala Bekha yang di Pertuan ke-23 Kerajaan Kepercayaan biasa. Udah tahu belum gelarnya? Gelarnya udah tahu belum? Apa tuh Mbak? Apa tuh? Gelarnya Profesor Mahfud adalah Batin Perkasa Saibani Niti Hukum. Luar biasa. Artinya Wo, kasih tahu. Batin Perkasa Saibani Niti Hukum. Saibatin yang perkasa, berani menjalankan hukum. Oke. Berani menegakkan hukum. Hari Oke, ini juga Mbak. sebelum mulai mungkin aku agak pantun dulu ya. Boleh. Oke, izin ya Prof. Mudik lebaran balik kampung. Cakep. Di jalan membeli duren. Cakep. Selamat datang di Bandar Lampung. Cakep. Bapak Mahfud yang berani dan paten. Dong, tepuk tangan dulu dong. Mana nih tepuk tangannya nih? Oke, sebelum kita mulai, hari ini juga Profesor Mahfud juga selain mau diberikan gelar adat dari Provinsi Lampung, juga diberikan salah satu pusaka yang itu sejarahnya luar biasa Bang Bemol. Wow, luar biasa. Pusaka itu satu-satunya dan diberikan kepada Profesor Mahfud dan tidak diberikan kepada siapapun. Betul nggak Prof? Luar biasa. Betul. Katanya selama ratusan tahun baru satu ini yang diberikan kepada. Tepuk tangan dulu dong. Prof, di acara Tabrak Prof di Provinsi Lampung ini kita punya jargon Prof. Tabrak Prof, gasak yai. Tabrak Prof, gasak yai. Nah itu gasak yai. Ya. Mbak Dep bisa dijelasin. Gasak yai, diulangi lagi. Diulangi. Tabrak Prof, Gasak yai. Oke, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali. Di Provinsi Lampung juga kita punya salam Prof. Ada salam yang khas dan khusus dari Provinsi Lampung. Betul. Biasanya kita ucapkan apa Bang? Tabibun. Iya pun. Tadi kita bertiga, sekarang Prof Mahfud sendirian. Oke. Ya, saya ya. Iya. Saya aja ngajak nyanyi Indonesia Pusaka dulu. Semua berdiri. Boleh. Berdiri. Karena kita cinta Indonesia ya.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Saudara-saudara, mari duduk lagi. Yang duduk tapi yang tidak dapat kursi tetap aja berdiri. Asik. Tepuk tangan dulu dong buat ngebakar semangat kita. Selamat malam, terima kasih kepada generasi milenial dan generasi Z yang malam ini telah datang bertemu dengan saya di warung kopi Bento. Bento kopi. Bento kopi nih ya. Nah, karena ini acaranya tabrak itu sebenarnya kalau prakteknya ya mau bertanya apa saja yang panas dan menjawab apa saja yang sifatnya panas. Oleh sebab itu karena waktu kita hanya sekitar 1 jam, maka saudara boleh bertanya apa saja. Dengan terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada generasi muda, anak-anak generasi milenial dan generasi Z di kota Bandar Lampung ini. Terima kasih juga kepada teman-teman alumni Jogja yang juga sampai di sini hadir. Ada dari UII teman-teman kuliah saya, kemudian ada dari UGM juga teman-teman kuliah saya yang berasal dari Lampung sekarang bertemu saya malam ini. Saya persilakan aja kepada moderator, siapa yang mau nabrak saya? Oke. Siap, Prof. Sabar. Bang, moderatornya mau Iya, kemana? siap. Saya menabrak duluan, Prof ya. Silakan. Bang, Sabar, sebelum ditabrak. Sabar. Ada apa lagi? Prof, kita mau jika ke opening Lampung, dulu. jika Prof ke Lampung tidak Afdol. tidak afdol Tidak kalau afdol. tidak mencicipi kue khas Lampung. Oh, Nah, ini ada buah tat namanya, Prof. Iya. Buah tat itu asli Lampung Barat. Kue khas Lampung. Kue khas Lampung, tapi dibawa jauh-jauh oleh Muli dari Tanggamu. Muli itu cewek perawat, Dok. Apa, Prof? Oke, ini bukan goreng pisang. Bukan, beda. bukan, Prof, bukan, Kalau Prof. pisang goreng, Sabar. khasnya Lampung kan keripik pisang tuh, Oh, Prof, buat oke, oleh-oleh. oke. Kalau kopinya kopi robusta. Mari. Nah, sekarang buah tatnya. Buah akan tatnya, dibawa Prof. Siapa? Akan Ayo. dibawa oleh Putri Otonomi tahun 2021. Silahkan. Ya, Mbak Mega Diana Zamzam. Silakan, Silakan. Mbak. Di depan Mbak Mbak. Mega. Sini. Ya. Ini buah tat, tapi di branding lagi sama saya ini membina di Raja Basa dan juga pesisir barat ibu-ibu untuk membuat bretat ini karena di Lampung ini oleh-oleh yang terkenal itu justru belum punya nilai sejarah. Nah ini nih kuenya raja-raja di belakang ngomong raja ada Ini sultan nih, kita nih. juga ya. Oke, ini buah tat namanya, Prof. Buah tat. Ini hanya untuk saya, jadi saudara tidak boleh ikut nyicipin nih. Kalau mau nyicip bisa order ke saya, Prof. Nah, yang mau nyicipin bisa. Ordernya kemana ordernya? Ordernya di mana nih alamatnya? Kamu aja nyebut dong. di Instagram Bretat. Jadi ada Bretat. Jadi Prof izin ya Prof sebelum Ya, tabrak. ya. Saya walaupun numpang promosi tetap mau protes nanti Iya, dok. iya. Mau nabrak. Silakan, mau silakan. nabrak. Sebentar saja. Langsung tabrak aja sekarang. Ya, silakan. Ini anak muda nih, kreatif, bikin usaha sendiri. Kasih ngumpulin aplaus dulu uang. dong. Terima Saudara bisa nikmati apa? Ayo, silakan. Ya, siap. Mbak, duduk, Mbak. Oh boleh langsung nabrak ini. Oke. Saya duduk lagi. Oke.
Oke, langsung mau nabrak mbaknya. Iya, boleh ya langsung ya. Boleh. Boleh langsung. Mohon izin. Prof sudah siap, Prof. Jadi promosi jalan, nabrak jalan ya Prof, izin Prof. Langsung keras saja ya Prof, bahwa sebenarnya saya pribadi itu kurang suka atau bahkan muak sama kondisi politik yang Kenapa muak? ya karena ada istilah politik balas budi. Wah. Jadinya pejabat publik itu nggak berani menindak koruptor yang punya yang pernah berjasa sama dia, entah itu pengusaha, entah itu atasannya. Kemarin Grace Natali, saya menyimak di TV One, dia bilang gini, apakah etis Prof Mahfud menanyakan impor kepada Mas Gibran yang otomatis mengkritisi pemerintah saat ini yang Prof masih ada di dalamnya? Tapi saya nggak setuju sama catatan itu. Menurut saya, atasan, bawahan, teman, sahabat, kalau salah ya salah. Kalau ingkar janji ya harus dikritisi. Betul itu. Dan saya mau betul ya. Dan saya juga mau menegaskan Prof ke Prof. Saya mau menabrak langsung bahwa betul menteri yang menunjuk itu presiden, dalam hal ini Jokowi. Tapi yang gaji kan kita semua rakyat, betul nggak? Betul sekali. Ya, Betul, bahkan betul. presiden pun makan gaji, tunjangan, fasilitas semua punya rakyat. Jadi pengabdian tertinggi harus kepada kami, Prof. Prof ini kan punya julukan pendekar hukum. Pertanyaan saya, apakah ketika Prof nanti menjadi wakil presiden akan tetap menjadi pendekar? Berani tidak memenjarakan, memiskinkan dan menghukum orang-orang yang korupsi, yang menyalahgunakan kekuasaan meskipun itu atasan ataupun mantan atasan Prof? Tabrak, Prof, ini baru namanya nabrak. Oke, terima kasih. Tabrak, Prof. Satu, kalau ingin memperbaiki itu harus berani juga ngeritik ke dalam. Termasuk seperti saya ngeritik impor berbagai jenis kebutuhan pangan kita. Yaitu kritik dong, karena dulu janjinya kan tidak akan pernah ngimpor. Kok sekarang makin banyak? Masa tidak kritik, tidak apa-apa. Tabrak, Prof. Kalau tidak mau mengkritik itu dan tidak mau dikritik, berarti itu orang tidak mau Indonesia ini maju. Oke? Betul. Oleh sebab itu saya kritik. Itu biasa saja, apalagi itu untuk program politik yang sangat panjang 5 tahunan. Tidak apa-apa, tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diketahui oleh publik, yang harus kita kritisi apapun itu. Karena saya bagian dari kabinet ya saya ngeritik. Kalau itu anak buah saya pecat, bukan saya kritik aja gitu. Saya beberapa kali mecat. Betul. Luar biasa. Ayo siapa lagi mau? Saya akan tetap ya, saya akan tetap menjadi pendekar hukum karena justru saya diangkat oleh koalisi untuk menjadi cawapres, itu tugasnya penegakan hukum. Dan reputasi saya selama 20 tahun lebih berjuang seketika mahasiswa, kemudian selama masa reformasi yang kalau dijumlah itu jumlahnya 44 tahun sampai sekarang. Di sini nih ada teman-teman saya nih, teman sekolah, ada Amron, ada Suwanti, ada siapa lagi itu teman saya. Gerakan saya di bidang hukum. Oleh sebab itu saya tidak akan mengorbankan reputasi saya yang panjang di bidang penegakan hukum hanya karena menjadi wapres 5 tahun. Ayo, makasih ya. Kamu namanya siapa tadi? Mega. Mega Diana. Mega. Terima kasih Mega Terima Diana. kasih, Yang lain. Silakan nabrak. Bang Bemol, Bang Bemol katanya mau nabrak duluan, Bang Bemol. Sabar. Nah, saya nanti aja. Oke. Saya nanti aja. Saya simple. izin ya. Sabar, Memonitor kita lihat siapa dulu. yang- Mama sini mungkin ya. Oke. Ya, silakan Mas. Maju ke depan Mas. Maju ke depan Mas. Yang sebagian boleh duduk teman-teman, yang nggak mau bertanya ya. Yang nanti pas sesinya nanya boleh angkat tangan biar kelihatan semuanya, oke? Sudah Tabrak, siap nabrak. Prof. Sebentar, tabrak yang keras ya. Bagi yang tabrakannya paling keras nanti akan dapat baju ini dari saya. Ayo tabrak yang keras, siapa aja tabrak? Yuk. Silakan Bang. Tabrak paling keras Bang. Baik, selamat malam Prof. Ya. Terima kasih buat kesempatan saya. Nama saya Tahan Banurea. Tahan Banurea. bahan Banorea. Oke, tahan. Saya ASN di Kementerian Perdagangan Prof. ASN. Mohon maaf, saya jauh-jauh mengusahakan untuk bisa ketemu Prof malam ini. Jadi saya itu Dari mana? Dari mana? dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta ke Lampung untuk nabrak Prof. Siap, tabrak Prof. Tabrak. Jadi begini Prof, saya mengalami
saya menjadi korban rekayasa kriminalisasi Ya. yang dilakukan oleh oknum jaksa, Dok. Ya. Jadi saya itu dinyatakan koruptor. Ya. Saya dinyatakan koruptor, merugikan negara 1,7 triliun. Ya. Wow. Dan saya merugikan negara, katanya merugikan perekonomian negara 22 triliun, Prof. Jadi dalam persidangan semuanya menyatakan bahwa 148 saksi dihadirkan. Satu pun tidak ada menyatakan ada peran saya. Ya. Akhirnya saya diputus bebas di pengadilan Tipikor tanggal 27 Maret 2023. Saya ditahan, Prof, mulai dari penyidikan sampai selesainya persidangan. Saya ditahan selama hampir 10 bulan. Saya dinyatakan membuat draft surat, dan atas tindakan saya membuat draft surat, saya mendapatkan imbalan katanya 50 juta, Prof. Sementara surat tersebut tidak pernah saya buat. Saksi telah dihadirkan, dia mengakui dia yang membuat surat, yang memparaf surat juga mengakui dia yang memparaf, tapi yang menandatangan surat tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Oke. Saya satu-satunya ASN yang dijadikan tersangka, Prof. Oke. Alhamdulillah saya dinyatakan bebas. Bebas pada tanggal 27 Maret. Betul. Terus Saya inkrah. belum inkrah, Prof. Ya. Jaksanya tidak inkrah, mengajukan kasasi. Ya. Di kasasi saya dinyatakan bersalah dan Ya. saya dihukum maksimal sesuai dengan tuntutan jaksa 8 tahun tanpa ada pertimbangan apapun dari majelis hakim, hanya Ya. mengkopi isi dari tuntutan dari jaksa. Demikian, Prof. Ya. Baik. Prof. Ya. Baik. Materi yang persis tentu saya tidak bisa saya komentari sekarang. Ya, materi yang persis tidak bisa, kan saya untuk mengatakan ini benar, Anda benar atau salah, jaksa atau Mahkamah Agung salah, itu memang harus membaca kasusnya, karena itu juga tergantung pada kepentingannya. Tetapi ingin saya katakan, kasus rekayasa yang seperti itu sebagai laporan banyak muncul. Ada yang bebas di pengadilan negeri, naik di pengadilan tinggi, bebas di Mahkamah Agung. Ada yang dihukum di pengadilan negeri, tiba-tiba bebas di Mahkamah Agung. Nah, ini semua sering menjadi bagian dari permainan, meskipun tidak semuanya. Oleh sebab itu kasus ini akan menjadi perhatian saya, ya, untuk nanti saya pelajari. Bagus, Mas tahan supaya bertahan dulu. Oke, terima kasih. Oke, makasih ya Mas tahan. Terima Itu apa? kasih. Berkas itu ya, Mas? berkas. Oke. Siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kembali Terima kasih, Mas. Mas Tahan. Yuk, makasih ya. Yuk, Lanjut nggak nih Oke. tabraknya, Prof? lanjut. Ada lagi yang mau ada lagi? nabrak? Ada lagi yang mau nabrak? Oke, Sekali lagi, kita turun perempuan dulu, dulu. turun dulu. Kita Turun sisi dulu. kanan dulu mungkin Ya, ya. dulu. Perempuan. Ya, Oke. boleh. Silakan tunjuk. Mungkin Mbak ini yang pakai kacamata. Silahkan Mbak Oh, maju Mbak ke ini depan. ya? Agak Oh, yang silau ini saya, ya? mohon Nggak maaf. kelihatan. Iya. Siapa? Silakan Mbak, Silakan maju, Mbak. Silakan maju ke depan sini. Tabrak paling keras pokoknya Mbak. Ella, Oke. Bella. Siap Mbak, mau nabrak? Dari mana Bella? Saya asal dari Lampung. Oke. Ya. Izin ya Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Kalau kita tahu kan agenda tabrak Prof ini baru malam nih gitu kan. Tapi ternyata tadi kita baca Prof udah ditabrak duluan gitu, dan Ya. menurut aku ini ya lumayan gitu kan. Sekalian gimana respon Prof ditabrak karena debat cawapres yang tanggal 21, yaitu Prof dilaporkan oleh Awaslu karena dianggap menyerang karena dianggap menyerang Gibran Rakabuming Raka pada debat keempat gitu. Mohon direspon gimana ketika Prof ditabrak sebelum jam tabraknya ini. Asik. Anda itu udah apa nih? Organisasinya apa nih, Mbak? Awaslu. Oh, kamu advokat dari pengawas. Awaslu. Oh, bukan. Bukan. Mbak Bella dari mana? Aku mahasiswa. Ya. Oh, ya. Saya enggak peduli dilaporkan. Saya tidak tahu laporannya dan saya tidak ingin tahu. Tabrak Prof.
Sudah banyak yang melaporkan, tapi saya tidak ingin tahu semuanya mental. Yang ini pun saya tidak ingin tahu apa yang dilaporkan dari urusan itu. Silakan lapor ke Bawaslu. Siap. Oke? Iya Prof. Prof, satu lagi boleh nggak Prof? Ini sebenarnya aku udah lama banget penasaran gitu kan. Ini soal dinasti politik. Kalau nggak salah, tapi mohon maaf ya Prof kalau salah, di tahun 2015 itu aku masih SD atau SMP, jadi nggak terlalu mantau. Ternyata pernah dinasti politik pernah diajukan dilarang, pelarangan dinasti politik di pemerintahan Indonesia gitu. Tetapi diajukan ke MK ya Prof ya. Ya. Akhirnya dibatalkan pelarangan itu. Sedangkan dulu itu biar ketika kita nih, misalnya kita jadi kepala negara, anaknya, pamannya, keponakannya itu dilarang untuk mendaftar juga gitu, karena takutnya ada kepentingan tanda kutip gitu ya Prof itu. Sedangkan terus dibatalkan tuh. Akhirnya tidak ada lagi pelarangan dinasti politik. Itu kan yang membuat akhirnya ada muncul kemungkinan dinasti politik tersebut. Selesai. Itu 2015 saya mantan ketua MK, tapi 2015 saya sudah pensiun dari ketua MK, sudah bertugas di tempat lain. Tetapi dinasti politik itu sebenarnya terjadi di semua negara. Ya, Mahatma Gandhi dulu keturunannya jadi Indira Gandhi, turun ke Rajiv Gandhi, di Amerika Kennedy ke Clinton Kennedy, Bush ke Bush, di mana-mana boleh. Yang jadi masalah itu kalau untuk sebuah kebutuhan dinasti politik itu melakukan rekayasa dan penokangan terhadap hukum yang berlaku. Sehingga tidak boleh dilakukan lalu dilakukan menggunakan pendekatan yang kasar. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Itu dinasti politik. Terkadang dinasti politik itu menjadi tidak lagi objektif untuk kepentingan rakyat. Lalu muncul berbagai langkah-langkah dari seorang yang menjadi induk dari dinasti politik itu untuk melakukan pemenangan atas dinastinya sendiri. Itu yang tidak boleh, dan itu sebenarnya jorok kalau dilakukan oleh pemerintah sebesar negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Dibatasi benar. Terima kasih Mbak Bella. Nanti makasih. Oke, ini udah tabrakan pertama untuk 3 penanya. Sekarang Bang Bemo silakan ditabrak dulu dari moderatornya. Prof, saya pakai isu lokal ini Prof. Isu lokal Lampung. Tadi kan Prof sudah mendapat gelar, artinya menjadi keluarga besar masyarakat Lampung. Satu hal yang menjadi perhatian saya sebagai masyarakat Lampung, ada Rumah Daswati. Apa itu? Rumah Daswati itu adalah bukti sejarah berdirinya Provinsi Lampung, Prof. Nah, dalam hal ini sampai saya usia ke-28 itu tidak mendapatkan perhatian oleh siapa? Oleh pemerintah, terabaikan. Nah, ini saya bawa foto-fotonya, nanti Prof juga bisa, teman-teman tim, mohon maaf Prof. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, maksud saya Prof, ketika Prof Mahfud nanti menjadi wakil presiden Prof, satu saja titipan saya Prof, ini saya boleh nitip ya Prof ya? Tolong selamatkan Rumah Daswati sebagai identitas masyarakat Lampung, sebagai ruang edukasi kita, sebagai ruang perjumpaan kultural masyarakat Lampung, Prof. Oke, ini menjadi salah satu catatan utama saya dari tabrak di Lampung malam ini, yaitu Rumah Daswati yang terabaikan. Ini bukti sejarah berdirinya Provinsi Lampung. Saudara, bukan hanya ini, nanti di tempat-tempat lain peninggalan bersejarah harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Mantap. Karena dari sejarah itu kita bisa menggali warisan-warisan bernilai dari para pendahulu kita. Apa yang diperjuangkan oleh mereka dulu bisa dilihat dari peninggalan sejarahnya. Oleh sebab itu membangun museum-museum di tingkat daerah itu sangat penting, artinya bagi kelangsungan bangsa ini untuk terus mempertahankan nilai-nilai budaya luhurnya. Selesai. Oke, luar biasa. Sabar. Oke. Ayo tabrak. Bener nih. Pakai ini. Pasti keras kan? Pasti keras kan? Tabrakannya harus keras ini kalau udah ngotot. Supaya saya nggak grogi, saya duduk mas. Ya, saya mau duduk.
Saya mau duduk supaya saya nggak grogi. Saya mau minta anak muda di Lampung untuk bilang tabrak Prof. Tabrak Prof. Oke, baik. Ayo. Terima kasih. Nama. Sabar. Jadi, Nafas. oke. Saya dari tadi mau nanya Prof. Dari tadi saya di belakang sudah nunjuk tangan sampai 1000 kali nggak pernah bisa. Yang jelas saya mau tanya. Saya mau tanya hal yang ini menurut saya tidak dulu. independen. Nama dulu. Siapa? Perkenalkan, nama saya Yafril Maesa. Saya dari kampus belakang UIN Raden Inta Lampung, dan saya juga salah satu anak muda yang sering kena tindakan represif aparat. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 28E ataupun peraturan-peraturan lain yang bicara tentang kebebasan berpendapat, adalah salah satunya mengungkapkan pendapat di muka umum dan bicara tentang hak-hak yang ada untuk masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Salah satunya adalah di Lampung ini, Prof, atau Batin. Di Lampung ini adalah salah satu provinsi yang paling sering tindakan represif aparat dilakukan. Dan saya pernah hampir patah tangan gara-gara represif. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bicara tentang kebebasan berpendapat, salah satunya adalah di Lampung juga satu provinsi yang kasus tentang tanahnya paling besar. Betul. Saya sebut Jati, Talangsari, kedua Raja Basa, dan yang paling baru adalah di kabupaten saya sendiri, Lampung Tengah, masyarakatnya kepalanya diinjek oleh represif. Tabrak Prof. Itu. Tabrak Prof. Ada dua pertanyaan saya. Bicara tentang represif, dan yang paling jelas adalah Prof, sebentar. Saya mau nabrak bener-bener ini. Yang satunya adalah tindakan independensi presiden yang itu mendukung salah satu paslon yang jelas-jelas Tabrak Prof. itu bisa mencederai masyarakat Indonesia. Wajar dong kalau masyarakat bilang presiden tidak independen. Begitu kan? Yang sudah jelas-jelas paslon itu kasusnya banyak gitu. Terima kasih. Saya menggebu-gebu karena ini momen yang paling saya tunggu untuk saya nabrak Prof secara langsung. Baik. Terima kasih. Tahan. Nafas. Kayaknya jaket bomber ini untuk dia. Belum. Tapi nanti kalau ada yang lebih baik, nanti tabrakannya yang lebih baik aja. Masih ada 2 tabrakan. Ini sudah tercatat 1 sampai sekian penabrak ini dapat jaket. Kalau tidak ada yang lebih bagus dari dia, nanti saya kasihkan. Gini saya beritahu. Ketika kita melakukan reformasi dulu, produk awal tentang peraturan perundang-undangan adalah tentang mengajukan unjuk rasa, menyatakan sikap di depan umum. Itu dibuat langsung undang-undang pada saat itu, yang isinya itu setiap warga masyarakat dilindungi haknya untuk berunjuk rasa. Unjuk rasa tidak boleh ditindak secara represif. Unjuk rasa tidak perlu minta izin, tetapi hanya mengikuti aturan, memberitahu, lalu berunjuk rasa dengan tertib, boleh berorasi, boleh menyampaikan apa saja, sepanjang itu merupakan bagian dari keluhan masyarakat, tetapi pada jam yang telah ditentukan supaya juga bubar dengan tertib. Nah, kalau ada tindakan-tindakan represif di luar ketentuan itu berarti melanggar prosedur pengamanan terhadap unjuk rasa. Nanti supaya didengar ini oleh aparat, supaya didengar, jangan lakukan lagi hal-hal yang banyak terjadi di berbagai daerah. Yang dulu misalnya, dulu misalnya ada peristiwa Gejayan di Jogja di mana seorang mahasiswa meninggal karena unjuk rasa yang ditangani secara berlebihan. Kemudian ada juga peristiwa Mei tahun 98. Nah, itu yang kemudian menyebabkan lahirnya undang-undang tentang menyatakan pendapat. Isinya cara mendapatkan menyatakan pendapat, berunjuk rasa, menyampaikan aspirasi itu sah dan harus dilindungi, tidak boleh ditolak, tetapi jangan merusak. Oleh sebab itu aparat juga diberi prosedur protap namanya, prosedur tetap, tidak boleh membawa senjata api. Nanti senjatanya hanya karet saja dan tameng,
Tameng untuk bertahan kalau misalnya diserang secara tiba-tiba. Karet itu ya tentu untuk menghalau dan sebagainya. Dalam keadaan tertentu bisa dengan gas air mata. Nah itu. Nah kemudian di Lampung paling banyak ya masalah kasus tanah. Itu memang salah satu program kita. Mau menyelesaikan reforma agraria. Tabrak bro. Reforma agraria itu ada 3. Satu, legalisasi yang bentuknya sertifikasi. Legalisasi itu memberi sertifikat kepada orang yang sudah punya tanah secara sah tapi sertifikatnya belum ada sehingga diganggu orang terus ketika dipakai. Nah itu sudah jutaan dikeluarkan oleh presiden. Yang kedua, redistribusi. Kemudian yang ketiga adalah pengembalian atas penggunaan hak-hak tanah rakyat termasuk tanah adat yang digunakan di luar ketentuan yang berlaku. Itu yang kita juga akan lakukan. Nah di luar itu ribuan kasus tanah di Indonesia muncul. Nanti kita akan selesaikan, akan kita bentuk satu semacam lembaga pengadilan. Itu baru ide, lembaga pengadilan khusus ad hoc khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus agraria yang jumlahnya ribuan. Nah, soal yang terakhir, Presiden mendukung salah satu paslon. Nah, masyarakat sudah mendengar. Ini adalah pendapat masyarakat, pendapat pakar, pendapat berbagai ahli sudah muncul. Nanti kita lihat perkembangannya. Yuk. Tabrak. Mau selfie dulu nggak sama Prof? Mas, mau selfie dulu langsung nggak? langsung foto sama Prof. Foto dulu. Selfie. Jadi setiap yang nabrak nanti boleh langsung selfie ya Prof? Boleh, yuk. Mantap. Terima kasih Kiai Terima kasih. Oke Prof, ini masih berkaitan dengan pertanyaan terakhir dari Kiai Jafril tadi. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah Prof terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak Prof. Tabrak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak. Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Waduh. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak. Kita kedatangan hari ini teman-teman, kita kedatangan yang mau nabrak Prof sudah menunggu dari tadi dengan berkasnya yang cukup tebal. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof, nama saya Fabian Jaya Dok. Saya Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tatan, Kabupaten Pesawaran. Jauh sekali ini. Ya, pada malam hari ini saya menghadap Profesor untuk memohon dukungan terkait permasalahan lahan antara masyarakat dengan pihak PT PN 7 Wai Brulu, di mana perusahaan PT PN 7 Wai Brulu ini Prof menguasai atau mengelola 4 bidang lahan dengan total kurang lebih 2.287 hektar, tapi dengan hanya memegang satu sertifikat, di mana sertifikat tersebut tertulis luasannya 1.544 hektar. Tapi ternyata setelah kita cek nomor sertifikat dan nomor induk bidang, kita masukkan aplikasi,
ternyata yang keluar hanya 242 hektar. Artinya ada diduga 2000 hektar lebih tidak bersurat. Dan kebetulan 2 titik dari lahan tersebut ada di desa saya, Dok. Yang mana terkuaknya permasalahan ini adalah manajer Waibrulu waktu itu menghadap saya, Dok, yang intinya tujuannya meminta supaya saya membuatkan mereka sporadik tanah. Awalnya saya duga itu sporadik tanah bahwa manajer tersebut beli. Ternyata untuk membuat sporadik tanah PTPN 7 Waibrulu dengan luasan kurang lebih 329 hektar. Terkait permintaan itu saya menolak, Dok, walaupun dirayu dengan mereka bagaimana caranya, saya juga tetap menolak. Dan kemudian terkait permasalahan itu saya sudah laporkan kepada Bapak Bupati, yang mana Pak Bupati juga sudah 2 kali mengadakan pertemuan tim reforma agraria, termasuk di dalamnya melibatkan BPN, PTPN 7 dan kami serta ahli waris, kepala desa serta ahli waris. Dari 2 kali pertemuan tersebut, Dok, PTPN 7 mereka mengakui bahwa luasan yang mereka kuasai untuk satu sertifikat seluas 1544 hektar itu untuk 3 bidang tanah yang terpisah. Dan untuk pengakuan tersebut tentunya masyarakat menolak karena satu sertifikat 1 bidang, Dok, tidak bisa menguasai untuk 3 bidang. Prof. Ya. Jadi kemudian yang 1 bidangnya lagi, Dok, itu di Tanjung Kemala, Prof. Oh, sorry. Prof. Jadi 329 hektar itu memang PTP mengakui tidak bersurat, Dok. Itu, Prof. Pak. Kemudian jadi dokter hukum, nggak apa-apa, ya, dokter hukum. Kemudian, Prof. Ya, kemudian, Prof. Penegak hukum. BPN juga sudah mengeluarkan surat dan sudah turun ke lapangan bersama, meninjau juga bersama PTP dan mengeluarkan surat pernyataan bahwa memang PTPN 7 tidak memegang selembar surat pun terhadap lahan tersebut. Nah, terkait dengan surat itu saya berupaya berkomunikasi dengan pihak PTPN 7 dengan mengirimkan surat untuk audensi, tapi 2 kali saya berkirim surat diabaikan oleh pihak PTPN 7. Waduh. Sehingga masyarakat merasa tidak puas dan terjadilah pendudukan, Dok. Itu, Prof, terhadap lahan tersebut. Terhitung mulai bulan Juni 2023 kemarin. Artinya sudah berjalan 7 bulan, yang mana saya mengambil kebijakan untuk juga PTP tidak melakukan penyadapan karet terhadap lahan tersebut, Prof. Dikarenakan tanah tersebut nyata bahwa PTPN 7 tidak mempunyai selembar surat pun terhadap HGU tersebut, yang mana saya sudah cek ke kantor pajak Pratama Natar, mereka tidak pernah membayar pajak tanah dikarenakan tidak ada surat. Dan kemudian begitu pun pertanyaan kami dengan produksi harian yang mereka kelola, itu kemana? Karena catatan jelas itu 242 hektar itu yang tercatat di surat. Ya, kalau sangat-sangat teknis, jumlah, ukuran dan apa tentu tidak bisa diselesaikan di sini. Ya, tapi prinsipnya BPN sudah pernah mengeluarkan surat yang mengatakan bahwa PTPN tidak punya selembar surat pun untuk menguasai tanah itu. Itu yang pokok dan itu yang harus kita selesaikan. Jadi uraian nanti soal bukti-bukti tidak bisa dibuka di sini. Ini tambahan, Prof. Kalau bukti di sana nanti. Terkait ini saya sudah melaporkan ke Polda bahwa PTPN 7 mengelola perkebunan tanpa surat, yang mana itu tanggal 14 Desember 2022 dan kemarin saya tanggal 6 Desember menerima surat dari Kompolnas tentang hasil penyelidikan perkara yang saya ajukan. Oke, berkasnya mungkin nanti bisa jawabannya di sini, Dok. Itu, Prof, dijelaskan bahwa sampai saat ini penyelidik Polda belum mampu untuk bisa meminta fotokopi sertifikat HGU tersebut. Padahal Profesor sudah mengemukakan bahwa HGU bukan rahasia negara. Tapi kok ini tidak bisa dihadirkan, hanya selembar fotokopi. Kemudian itu sangat teknis, di sini kembali saya yang dituduh sebagai provokator. Itu, Dok. Nanti baik, kita mana dengarkan dulu ya. datanya nanti dipelajari. Memang, Pak, banyak sekali kasus di mana PTPN itu tidak punya hak untuk mengelola lahan untuk
operasional PTPN banyak. Mungkin termasuk kasus ini sudah ada surat dari BPN, sudah dari Polda, sudah dari Kompolnas dan sebagainya, lalu dipersulit dengan tidak bisanya PTPN menghadirkan surat-surat. Tetapi di tempat lain juga ada. Di tempat lain juga ada tanah PTPN diserobot oleh rakyat. Itu ada juga. Jadi kita harus adil melihat itu secara proporsional. Karena saya nangani ini banyak. Di PTPN lain ada kasus, di PTPN ini saya dengar kasus ini dan saya sudah turun berarti karena sudah ada surat Kompolnas tadi. Kompolnas itu ketuanya saya. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Udah, terima kasih Pak ya, Pak Kepala Desa Pak Fabian Jaya. Sabar. Ada lagi? Cukup? Siapa mau tabrak? Ini bapak-bapak ini. Silakan Bapak. Silakan Pak. Silakan. Sabar. Ya. Bapak di Siap, depan sabar. dulu, Pak. Sabar. Ini dari Sabar, petani. teman-teman. Sabar. Ayo silakan. Oke. Habis ini kaum muda yang nanya. Tabrak, Prof. lagi. Mohon maaf adik-adik mahasiswa, saya petani dari ujung Jati Agung, 30 km dari UIN. Prof. Tepuk tangan. Tepuk tangannya dong. Tabrak, Prof. Saya pendukung Ganjar Prof Mahfud dari awal. Nama saya Warjono dari Jati Agung. Saya petani, Pak. Nah, hari ini biar saya lebih mantap mendukung Prof Mahfud dan Pak Ganjar, saya menginginkan carut marut negeri ini semua tingkah laku koruptor. Saya masih kecil waktu 98 ya. Tapi sampai hari ini saya memperhatikan korupsi itu tidak berakhir sampai tingkat desa bahkan RT di dana desa. Saya mohon dengan Pak Mahfud, Pak Ganjar dan Pak Mahfud semoga jadi. Kami mendukung dengan tenaga pikiran. Saya mohon undang-undang hukum anti koruptor dimasukkan dalam 21 program Ganjar Mahfud. Saya mohon Pak. 2. Saya petani. Saya lebih cocok IKN ditinjau ulang. Karena apa? Karena saya 50 meter dari rumah itu jalan sudah tak berbentuk. Saya punya ide dari gunung tadi Bapak di Lampung Barat sampai kawasan industri Lampung. Jalan itu dirijit beton Pak, bukan bangun IKN yang nggak tahu juntronya nanti gimana. Saya mohon itu Pak. Nah, alhamdulillah tidak direncana baju saya hijau. Semoga jaket dari Pak Mahfud diberikan ke saya. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Foto. Ayo sampai dia fotoin. Banyak Mana medianya foto Pak. ini? Tenang. Foto dengan cangkir Bento bento kopi. Oh, luar biasa. Sudah Oke, ya. cukup. Terima kasih Pak. Baik Pak. Saya catat kasusnya. Terus terang kalau kasus konkret saudara tidak bisa diselesaikan di sini. Kalau pendapat, ide, laporan dan sebagainya, informasi bisa kita jawab di sini prinsipnya. Tapi kalau kasus seperti ini harus melihat berkasnya, ya. Betul. Tidak apa-apa. Soal dana desa, ya dana desa justru Pak program kami dana desa itu dari 1 miliar sekarang akan dinaikkan kalau kami terpilih menjadi 5,3 miliar. Kami sudah menghitung bisa memberi dana desa itu setahun 5,3 miliar dari semula 1 miliar, yang 2 miliar nanti untuk dana desa, yang sisanya untuk pembangunan lain-lain di desa. Oke. Tetapi selama ini memang sering orang mengeluh dikriminalisasi dalam dana desa dan sering juga memang ada penyalahgunaan dana desa. Sehingga banyak orang yang sekarang itu misalnya menjadi kepala desa menjadi takut, terutama menjelang pemilu, karena menjelang pemilu lalu dana desanya tuh diungkit-ungkit, dipanggil dan sebagainya. Ini laporan yang masuk kepada saya. Oleh sebab itu ke depan desa kita bangun dengan dana yang cukup, tetapi juga pengawasan dan pelaksanaannya harus tertib demi rakyat. Tabrak. Oke. Oke, sebentar. Sabar. Cukup.
Cukup ya. Cukup ya, sepertinya Dari Bapak. tadi dua penanya dari Bapak-bapak. Cukup ya Pak Warjono ya, cukup ya. Ayo, selamat bertani Pak ya. Kita coba dari milenial. Bapak petani ya, Bapak petani. Yang pakai kacamata. Ini nih, ntar dulu. belakang dulu ya, sabar Sebentar, Pak, sabar sebentar. Pak. Maju Mas yang pakai kacamata. Sebentar, Ya, sebentar Oke, dulu. dari depan dulu. Sebentar, Nih, sebentar saya mau tanya Sebentar, kepada setelah Pak ini Warjono milenial nih. juga. Sebentar Sabar, ya, sabar, oke? sabar. Siap, Sabar. siap. Sebentar saya mau tanya kepada Pak Warjono. Pak Warjono petani. Punya tunggakan kredit kepada pemerintah enggak sebagai petani? Punya utang enggak? Alhamdulillah tidak. Tapi kalau kredit Alhamdulillah. pribadi banyak. Ya, alhamdulillah beliau tidak punya hutang, tapi Ganjar Mahfud punya program semua petani yang punya hutang kepada pemerintah karena pertanian, karena meminjam kredit kepada pemerintah yang tidak terbayar sekarang macet, besok akan dibebaskan. Aplusnya. Silakan. Cukup Pak, terima kasih. Ya, petani dan nelayan. Tadi bagian depan silakan. Silakan. Sabar. Banyak sekali yang mau nabrak ini. Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Ya pun. Perkenalkan saya Erza Revenza, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Izinkan saya bertanya, Prof, pada saat debat Cawapres, Prof pernah memberikan sebuah statement Indonesia merupakan hukumnya hukum tumpul. Bagaimana langkah konkret apa, program apa yang Prof ingin lakukan untuk bagaimana Indonesia ini menjadi negara yang adil, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Poin yang kedua ingin saya sampaikan, bicara tentang pemuda dan pemudi. Masyarakat Indonesia sekarang, apalagi bicara tentang milenial, berikan wadah space atau tempat bagaimana kita bisa berinovasi, berkreativitas untuk memajukan negara Indonesia. Apalagi sekarang ini bicara tentang digitalisasi, pemuda dan pemudi ini memiliki sebuah kreativitas bangsa dan untuk memajukan Indonesia. Langkah apa Prof yang ingin Prof lakukan bagi kami sebagai pemuda dan pemudi apabila apalagi lapangan pekerjaan sekarang ini sangat susah? Bagaimana teman-teman kita sebagai pemuda dan pemudi ini memiliki statement untuk kemajuan bagi masyarakat Indonesia? Demikian dari saya, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, tabrak Prof! Tabrak! Silakan, Sabar, Prof. yang lainnya sabar. Memang banyak yang mau nabrak ini. Sabar, Saudara, makin panas. Saudara Mirza ya, Saudara Erza mengatakan hukum di Indonesia tumpul. Betul, hukum di Indonesia itu tumpul ke atas. Tumpul ke atas itu artinya apa? Terhadap orang-orang penting, terhadap anaknya orang penting, istrinya orang penting, terhadap orang yang punya uang, terhadap orang yang punya kelompok mafia. Itu hukum sering tidak berjalan. Tabrak itu Prof. Nah, oleh sebab itu ini menjadi perhatian kami. Kita akan mulai dari aparatnya. Karena kalau hukum tumpul ke atas itu biasanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu ada di polisi, kejaksaan dan pengadilan. Tabrak. Nah, yang ke bawah ya, yang tajam ke bawah itu rakyat kecil sering tidak mendapat perlindungan. Betul. Tiba-tiba dia hidup di suatu tempat, tidak pernah jual tanah, tiba-tiba tanahnya dimiliki orang lain dengan sertifikat yang resmi. Betul itu Prof. Nah itu rakyat jadi tidak dilindungi. Kalau mengadu lalu diusir, katanya ini tanahnya bukan tanahmu, padahal dia warisan dari nenek moyangnya secara turun-menurun. Nah ini jadi ke atas harus kita tegakkan secara struktural, tegas penegakan hukum, ke bawah akan dilakukan perlindungan hukum. Tentu kita harus bersabar karena sudah berakumulasi segitu besar, tapi kita mulai dalam 5 tahun ke depan, mulai yang begini ini, terutama mulai dari jantung masalahnya. Kemudian untuk anak muda, yang dijanjikan apa? Biasa sekarang tuh kalau berdasar hasil survei, yang paling diinginkan oleh generasi muda itu adalah lapangan kerja. Oleh sebab itu dalam 5 tahun ke depan, kita akan menyiapkan 17 juta lapangan kerja di Indonesia. Luar biasa, Ya, luar biasa. 17 juta lapangan kerja itu ada di dalam program. Nah, untuk mempercepat anak-anak muda melakukan langkah-langkah kreatif untuk kemajuan dirinya, kita juga punya program ekonomi kreatif.
yang antara lain nanti di seluruh Indonesia terutama untuk anak-anak muda akan diberikan gratisin itu internet gratis di mana-mana. Internet tidak akan hanya gratis di bentuk kopi, tapi nanti di tengah-tengah hutan pun kita gratiskan. Tabrak. Mau foto dulu dengan Prof. Selfie dulu. Oke. Selfie dulu, Prof. Sabar. Tenang warga, tenang. Kita mungkin Bang Bemol, Mbak, kita mungkin sebelah kanan dulu dari tadi. Sebentar, sebelah kiri saya dulu ya. Silakan. Habis ini saya request belakang saya ya. Biar tidak terlalu kiri-kiri. Sabar ya warga, sabar. Mbak MC, saya request belakang ya. Oke. Gantian ya. Betul. Ayo anak muda, siapa nih namanya? Roma, Pak. Siapa? Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Hidup mahasiswa. Hidup perempuan di Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Roma, Prof. Saya Ketua DPD GMNI Kerteka Provinsi Lampung. Pertanyaan saya tidak terlalu banyak dan tidak sifat aduan, karena nabrak tidak harus teriak, nabrak tidak harus ngotot untuk mendapatkan jaket. Bagus. Jadi bisa gini, beli sendiri. Semua yang diajukan, semua yang disampaikan Prof, dan semoga pertanyaan ini nggak receh-receh. Dan Nggak boleh, anak muda nggak boleh tanya yang recehan. Asli. Yang dalam. Rugi dong. Ini tidak receh, tapi aku rasa bakal mempengaruhi semua visi misi aduan yang menjadi beban masyarakat ketika seorang Prof Mahfud yang memiliki pengalaman legislatif, yudikatif, eksekutif, ketika terpilih jadi cawapres, apakah punya sikap yang jelas, tidak dinakodai oleh ketua partai yang menjadi aspir yang mendukung Bu Megawati. Aplaus dong. Karena gini, Prof, dari 2 periode belakang kita sama-sama tahu mahasiswa jangan digabungkan untuk politisasi, karena tidak mahasiswa mau didukung seperti itu. Kita punya kriteria mahasiswa, jadi aku rasa kita tidak buta dan tidak mau dibodohi dengan sistem-sistem doktrin yang memparadigma kami untuk mendukung yang sifatnya menye-menye, Prof. Karena kami mahasiswa akan ultimatum sejak hari ini. Sempat ku sampaikan di kafe sebelumnya, kami ultimatum ke TPM pusat ketika seorang Ganjar Pranowo dengan Prof Mahfud menjadi capres-cawapres 2004-2009 masih harus diskusi di belakang meja. Aku rasa itu tidak clear sebagai capres-cawapres. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada apa? Ketika Prof jadi presiden, ingin menentukan kebijakan menteri kabinet harus ngobrol dulu dengan Bu Ketum. Aku rasa tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Oh, di belakang meja. Oke. Tabrak, Prof. Saudara, kesepakatan saya dengan partai-partai tidak boleh ada yang saling menugaskan, tetapi kesepakatannya itu menegakkan hukum dan konstitusi sesuai dengan proporsinya masing-masing. Partai politik tugasnya menegakkan hukum dan konstitusi, sehingga mengirim orang-orangnya ke DPR agar bisa menegakkan konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan, kemudian juga mengirimkan pejabat-pejabatnya ke pemerintah dalam rangka tugas bersama menegakkan konstitusi. Jadi apapun prosedurnya, kalau prinsipnya sudah sama untuk menegakkan konstitusi, tidak ada yang bisa mendikte Mahfud MD. Tidak ada. Oke, cukup. Terima kasih. Sabar. Udah mulai nabrak belum? Selfie. Tabrak. Oke. Sabar. Oke, mungkin Bang yang di belakang Abang dari tadi, Bang. Silakan, Bang. Sebentar ya perempuan sebelah Sebentar, waktunya sudah hampir habis. Satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Agus Saprudin dari masyarakat Kuli Bongkar Muat, generasi bangsa Indonesia asli, sampel masyarakat korbantis kebijakan oleh para pembuat kebijakan secara otoritis. Pertanyaannya, kemerdekaan kita nikmati yang kita gaungkan selama ini, namun penjajahan, penindasan, perbudakan di era kemerdekaan ini terjadi semakin masif, terutama terhadap kaum buruh. Pertama, masalah tentang sistem kerja kontrak yang selama ini bertentangan dengan Undang-Undang 13/2003 pasal 59 ayat 1 huruf A, B, C, D, ayat 2, 3, 6, 7 itu tetap disahkan. Bertentangan dengan pasal 66 ayat 1 ayat 2 huruf A, B, C, D, ayat 3 dan 4 juga tetap dijalankan. Enggak pasal-pasal, kasusnya apa Pak? Adalah pasal-pasal yang enggak ngerti nih. Pasal 2, pasal 3, pasal 37 apa? Bapak punya kasus apa Pak? Yang saya angkat hari ini adalah persoalan masalah polusi udara yang terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, di Jalan Kalianda sampai ke Pelabuhan Panjang dari Ansutami, soal polusi batu bara, di mana itu mengandung limbah B3 yang selama ini berdampak di masyarakat yang secara luas. Artinya persoalan-persoalannya ini sangat jelas. Tidak hanya itu, kemudian juga persoalan PLN. PLN ini masyarakat Bandar Lampung dimakan 3 triliun oleh PLN dalam per tahun pemekakan. Itu berkas sudah nyampe di Menko Polhukam beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Artinya kapan? Sudah diantar ke kantor saya belum? Sudah Pak. Dan tanggal ini yang baru ini soal yang baru kemarin saya masukkan di kantor Permaput. Oh baru. Baru ya? Ini yang baru ini menyangkut 3 kasus. Jadi bukan 3 tahun, baru dimasukkan kemarin. Bukan yang tahun 2020 kemarin ada. Apalagi? Artinya, terima kasih. Begini Pak, artinya kami dari masyarakat buruh menghendaki artinya adanya suatu penegasan terhadap tenaga kerjaan. Ya. Karena para mahasiswa ini calon terus terang aja akan terjebak pada perjanjian kontrak yang fiktif. Betul. Ini persoalannya Pop. Karena jelas di Undang-Undang Nomor 13/2003 supaya dari mahasiswa buka Google nanti ayat 1 huruf A, B, C, D, ayat 2 dan 3 bunyinya sederhana. Perjanjian kerja dibuat atas dasar A, kesepakatan kedua belah pihak, B, kecakapan atau kemampuan dan perbuatan hukum, C, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, D, yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan tata tertib umum kesesuaian dengan undang yang berlaku. Ayat 2, perjanjian kerja para pihak bertentangan sebagaimana ayat 1 A dan B dapat dibatalkan. Ayat 3, perjanjian kerja para pihak dan sebagaimana ayat 1 dan B dapat hukum. Namun faktanya Dinas Tenaga Kerja selama ini hanya menjadi predator dan kendara buruh. Tabrak bro. Saya. Jadi peringatan bagi adik mahasiswa nanti kalau perjanjian kontrak harus dipelajari. Baca undang-undangnya. Harapan saya kalau Pak Prof terpilih menjadi presiden bisa menegakkan hari ke depan. Wakil Pak. Sebagai wakil rakyat, artinya kami sebagai berharap karena saya sudah melihat dari apa yang disampaikan Prof selama ini, baik dari waktu legislatif sampai pada Mahkamah Konstitusi sampai pada menjadi ketua Menko Polhukam juga menjadi Kompolnas. Baik. Terima kasih Pak. Artinya kami berharap ke depan Prof bisa menjalankan ini semua sesuai dengan perintah undang-undang. Terima kasih. Abrak Prof. Cukup. Terima kasih. Jawab dulu Profesor. Ya, ini Pak Agus Safrudin penuh semangat. Bapak petani ya? Buruh, baik. Itu mau ngajukan dokumen berkas ya udah sudah masuk ke kantor saya, mudah-mudahan nanti yang melanjutkan tugas saya melanjutkan ini juga. Amin. Jadi Pak begini Pak, soal buruh ya, soal buruh Insya Allah nanti kita sudah punya putusan MK tentang larangan outsourcing untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu ya. Yang kedua tentang penindasan di dunia perburuhan. Itu tadi saya baru sampaikan di pesawaran. Saya katakan bicara buruh itu bukan hanya bicara buruh di kantor-kantor yang resmi, di perusahaan-perusahaan resmi. Di situ juga banyak masalah. Tetapi yang lebih itu banyak buruh-buruh kaum ibu-ibu di pedesaan, bekerja mati-matian tapi gajinya tidak jelas. Banyak itu. Kerja di perkebunan, kerja di mana gajinya sehari hanya 20.000, kadang-kala dibayar, kadang tidak, terpaksa dia bekerja karena tidak ada kerjaan lain. Betul. Nah yang begini juga nanti akan diatur. Yang ini apalagi yang resmi-resmi seperti ini di perusahaan ini sudah menjadi program kami, sudah tercatat di 21 program yang akan dilakukan. Baik. Tabrak bro. Sabar mas. Ini suara dari kaum minoritas Prof. Apakah kita terima tabrakannya pada malam hari ini Prof?
Oke. Ini terakhir ya. Terima kasih dari buruh. Selamat Bentar, malam. sebentar. Selamat malam semuanya. Selamat malam Prof. Saya alumni Hukum Universitas Sriwijaya. Saya ingin saya mewakili kaum minoritas. Sorry to say untuk teman-teman. Bangsa ini adalah masyarakat yang majemuk. Diki Saragi. Saya hanya minta, apakah saat Bapak nanti terpilih menjadi Wapres, apakah Bapak mampu untuk mencabut SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah? Karena selama ini ada pihak-pihak tertentu, forum-forum dari lurah dan lain-lain, FKUB, adanya perlu tanda tangan dari beberapa pihak, dan itu sangat menyusahkan kami, khususnya kaum minoritas, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu dan lain, untuk mendirikan rumah ibadah. Apakah saat Bapak nanti, karena divisi misi Bapak saya belum melihat, sorry to say, tapi apakah Bapak mampu untuk meyakinkan kami, kaum generasi milenial, untuk memilih Bapak menjadi wakil presiden untuk memperjuangkan hak-hak kaum minoritas? Terima kasih. Baik, Prof. Tahan dulu, Mas. Duduk dulu, Mas. Saudara, untuk mencabut SKB itu sebelum Orde Baru itu peraturan perundang-undangan. Sekarang tidak boleh ada yang namanya SKB, tapi SKB yang lama itu sekarang berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, SKB ini sudah lama dibicarakan dan dipersilakan diajukan ke Mahkamah Agung. Karena SKB di masa dulu itu sekarang padadannya adalah peraturan. Kalau peraturan itu cara membatalkannya melalui judicial review ke Mahkamah Agung. Silakan, jangan diminta apakah sanggup mencabut. Dia belum tentu, ini peraturan nih. Kalau peraturan tuh tidak ada salah apa-apanya, misalnya karena pada waktu diperlukan. Kok mau membangun rumah ibadah harus didukung oleh sekian orang. Itu bagi Anda yang merasa mungkin di Jawa, di mana. Tapi sama juga tuh berlaku bagi orang Islam loh. Yang di Bali juga harus begitu syaratnya. Nggak ada, ditolak oleh masyarakatnya. Di NTT juga sama, di Manado sama, harus dipenuhi syarat itu. Itu berlaku sama, cuma kebetulan Anda menjadi minoritas di suatu tempat. Orang Islam tuh minoritas di Bali, minoritas di NTT, minoritas itu sama perlakuannya dengan yang minoritas lain. Tapi ini sudah menjadi perhatian. Kami sekarang sedang membuat perpres ya tentang FKUB. Sekarang akan ditata dan akan masuk ke persoalan-persoalan seperti ini. Ya, dulu Mas Diki, itu dulu ada kasus namanya Gereja Yasmin. Sejak tahun 2006 itu menjadi sengketa. Tidak selesai-selesai, ribut antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat dan sebagainya. Tapi pada bulan Juni kemarin Gereja Yasmin itu saya bersama Wali Kota Bogor yang menghidupkan kembali agar operasional dan sekarang sudah jalan. Tabrak, Bro. Ayo. Selfie sabar. Sebentar, Mas. Dari tadi penanyanya dari laki-laki, saya mau dari perempuan. Ya, dari silakan, perempuan. Mbak. Sorry. Suara pemula, Prof. Dari perempuan, mohon maaf. Sebentar ya, Mas ya. Saudara, kalau mau minta bicara jangan minta ke saya. Ini ada 3 moderator yang menentukan. Oke ya. Silakan, saya hanya menentukan jatahnya kurang 1 orang. Prof, sebelumnya perkenalkan. Maaf saya tremor ya teman-teman. Saya Arifah Hasanah, saya mahasiswi. Arifah Hasanah, dipanggil Afah. Iya. Tahan, tolong tahan. Prof, saya ngefans banget sama Prof Mahfud. Lanjut. Tapi sejujurnya Prof, saya mau jujur, saya itu pendukung paslon nomor 1. Jadi pertanyaan ini sangat menentukan, jawaban Bapak sangat menentukan pilihan saya untuk di 14 Februari nanti. Pertanyaannya, Pak, saya mau nanya tentang aksi Kamisan, Pak. Aksi Kamisan. Teman-teman di sini pasti udah pada tahu aksi Kamisan. Sebelumnya saya mau ngasih tahu kalau aksi Kamisan itu tidak hanya berlangsung 5 tahun sekali,
Tapi itu setiap hari Kamis ya Pak. Kemarin baru ulang tahun yang ke-17. Saya mau tanya Pak, simpel saja pertanyaan saya. Apa yang akan Bapak lakukan ketika Bapak sudah menjadi wakil presiden untuk terhadap aksi Kamisan? Apa yang akan Bapak lakukan terhadap keluarga-keluarga yang harus ditinggalkan yang terhadap aksi Kamisan tersebut? Pokoknya kalau baik, cukup. Keluarga korban, oke. Kasih aplaus. Jadi saudara, duduk dulu. Sabar. Duduk dulu. Aksi Kamisan itu adalah aksi yang selama bertahun-tahun ini dilakukan tiap hari Kamis oleh keluarga korban peristiwa Mei yang anaknya terbunuh di dalam demo. Mei 98 ya. Saya bilang tahun berapa tadi? Ya. Ada yang diculik, ada yang dibunuh, ada 3 peristiwa di tahun 98 itu. Lalu keluarganya menuntut ke pemerintah. Sampai sekarang aksi terus berjalan. Dan kasus itu menurut Komnas HAM, Anda harus tahu, yang menentukan satu kasus itu adalah pelanggaran HAM berat atau bukan, itu bukan pemerintah, itu Komnas HAM. Komnas HAM itu adalah satu lembaga di luar presiden. Nah, dia menentukan ini pelanggaran HAM. Ada 12 sisanya sekarang ini. Tetapi bukti-buktinya tidak cukup, sehingga ketika diajukan ke pengadilan, oleh pengadilan ditolak terus. Kita sudah punya 34 orang yang diajukan ke pengadilan dalam pelanggaran HAM, oleh Mahkamah Agung dibebaskan semuanya karena pembuktiannya sangat sulit. Dan memang menegakkan hukum itu harus dengan bukti. Tidak boleh dengan asumsi. Asumsi diikuti bukti. Karena kalau hanya asumsi, kita yakin bahwa yang membunuh itu si A, tapi bukti tidak ada. Membunuhnya dengan apa, menyuruh siapa, senjatanya apa, otopsinya bagaimana. Kalau bukti itu tidak ada, tidak boleh kita menghukum orang. Prinsipnya di dalam hukum pidana itu lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Nah, itu harus ditegakkan. Nah, dalam kasus HAM itu yang saudara katakan tadi, sekarang pemerintah ya, itu pertama untuk para korban kita sudah melakukan penyelesaian, yaitu pemulihan hak-hak korban, bukan pelakunya ya, hak-hak korban. Dan itu yang saya kemudian sampaikan ke dunia internasional, sehingga sesudah puluhan tahun Komisi HAM PBB di Jenewa itu tidak pernah memuji Indonesia, baru sekarang PBB memuji Indonesia di dalam penyelesaian kasus HAM berat khusus untuk korban. Aplausnya dong. Aplaus dulu dong. Lalu yang kedua, untuk yang kasus hukumnya yang bukan korban, pelakunya itu akan diteruskan dan kita sudah menyatakan akan membicarakan dengan DPR secepatnya bahwa kasus-kasus yang kata Komnas HAM ini pelanggaran HAM berat ini tidak bisa secara teknis berdasar hukum acara biasa dilaksanakan. Oleh sebab itu DPR sekarang mau apa, nanti pemerintah akan melakukannya, gitu. Oke. Terima kasih. Afah. Udah mulai mau berubah pilihan belum? Ya, begini. Afah ini katanya dia milih paslon 1 dan akan bisa berubah tergantung jawaban saya. Gini, tidak harus memilih saya. Ya. Tabrak, Prof. Pilih kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta pilih yang menurut saudara benar dan bisa melaksanakan tugasnya. Luar biasa. Saya itu tidak pernah, kamu pilih saya ya. Enggak. Pilih yang benar. Pilih yang benar. Agar negara ini menjadi lebih baik. Tapi kalau saya dianggap benar di dalam program ini, ya terima kasih, pilihlah saya. Iya. Tabrak. Selamat ulang tahun Afah Hasanah yang hari ini berulang tahun. Ayo. Rupanya ulang tahun. Rupanya ulang tahun. Sini. Gemeteran ya.
Jadi tukang foto ini saya. Terima kasih, Mbak. Cukup ya, cukup. Ya, Saudara, cukup ini ya, terima jaket kasih. bomber ini mau saya buka. Saya tidak tahu mana yang terbaik. Tetapi saya serahkan 3 moderator nih ya. Siap, Kamu menentukan jaket ini mau diberikan kepada siapa? Ya, dari penanya-penanya tadi. Siapa Bang Bemol? Siapa Bang Bemol? Saya sendirilah. Ya, saya buka. Moderator nggak usah. Siap. Ayo, silakan Bang Yafril. Mama sini aja lah. Yang sangat menggebu-gebu. Oke. Saya tabrak Bapak sekap. Tabrak. Iya. Ya, ini Pak. Ya Prof. Oke, Kompak sudah. ya, kompak. Deal. Silakan Mas Yafril, diabadikan teman-temannya. Alhamdulillah. Mantap. Sukam. Oke, cukup. Oke. Tatset Ganjar Mahfud nomor 3. Baik, siap. Ada yang mau foto dan ini tanda tangan Prof. Sini Prof. Sebentar. Dan ini ada yang mau bawa bingkisan dari emak-emak sakti. Iya. Oke. Emak-emak sakti pendukung Prof Mahfud. Ya, ini ada Rian, Pak. ibu-ibu ngidam mau foto sama Sebentar ya. Pak Mahfud. Oke, Mana ibu-ibunya? Sabar ya. Mana ibu-ibunya? Tolong. Ya, ini sabar. Ini ada ibu-ibu ngidam. Sabar. Sebentar, Pak. Bu, saya sebentar ya, teman-teman. Mohon pengamanan. Sabaran. Tolong dikondusifin. Ini masih ada penyerahan dari emak-emak sakti, teman-teman. Mohon untuk mundur sebentar, teman-teman. Mohon kondusif. Untuk Prof. Oke. Terima kasih, ini bukunya Mas Rian ditandatangani oleh Profesor Mahfud MD secara langsung. Tepuk tangan dulu dong. Tabrak Prof. Buat teman-teman media silakan ke depan, kita akan doorstop dengan Pak Menko sebentar lagi. Teman-teman media silakan ke depan ya. Terus semangat dalam Baik, belajar ini dan ada berjuang. ibu-ibu Prof. yang Mahfud MD. ngidam pingin foto dengan Prof Mahfud. Prof. Sebentar, ini dari emak-emak sakti dari Pesawaran ya Mbak. Oh, dari Bandar Lampung. Gerak cepat. Ayo foto dulu, Kak, silakan. Wow, tolong difoto. Mohon wow. kondusif teman-teman. Mohon mundur media. Udah pakai itu. Waduh. Prof. Ya, silakan. Ya, siap. Oke, Siap, cukup, Prof. Ini ada cukup, ibu-ibu ngidam cukup, mau Mbak, minta cukup, foto, Mbak. Prof. Ini ada yang nyidam Prof, foto. Foto sama Prof Mahfud, ada yang nyidam. Sebentar, mohon diamankan teman-teman. Ya, teman-teman, ini ada salah satu ibu-ibu yang sedang ngidam, minta ngebet pengen foto dengan Ini Prof. seorang pasangan muda, istrinya sedang ngidam. Kita doakan mudah-mudahan janin yang ada di perutnya menjadi anak soleh atau solehah yang ikut memajukan Indonesia masa depan. Amin. Ya, makasih. Oke, Namanya siapa? Terima kasih. Lutfi Sartika. Lutfi sama Sartika doakan punya anak yang soleh solehah. Amin. Ayo, kita foto dulu. Ini hostnya mau Dengan host dulu, Prof. Kita dengan Silakan langsung foto Mas, selfie aja ya Mas. silakan teman-teman media ke depan karena ada jumpa pers di depan. Oke. Foto aja. Bagi yang belum kesempatan nabrak, nanti kita kasih tahu kabar nabrak selanjutnya di daerah yang lain. Bener Bisa banget, Bang datang. Semoga pasca ini jangan ada yang dorong. Masih ada. Oke ya. Sabar. Tabrak Prof selanjutnya. Sabar. Terima kasih untuk para audiens yang Terima sangat kasih teman-teman atas antusiasmenya pada hari ini. Pada malam hari ini. Ayo teman-teman, tolong dikasih jalan ya teman-teman. MC-nya kedorong-dorong ini. Tolong ya teman-teman. Tolong teman-teman tetap kondusif. Saya pindah posisi. Iya. Oke teman-teman, tolong kondusif untuk yang bisa mengambil foto, tolong kondusif ya. Jangan menutup jalan. Jangan menutup
menutup jalan. Kalau mau selfie sama Profesor Mahfud, disiapkan kameranya di depan jalan, oke? Jangan menutup jalan, oke? Teman-teman sekali Lampung semuanya. Ini punya saya tadi kan ya? Ya, terima kasih atas antusias teman-teman sekalian dalam serial Tabrak Prof di Provinsi Lampung.